Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam hard work. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sultan Aminuddin di mata kuliah kita Dasar Manajemen dan Bisnis pertemuan ke-6. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang koordinasi dan rentang manajemen. Nah, apa itu? Mari kita bahas. Sebelumnya, mari kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik teman-teman, saya harapkan semua dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini kita akan membahas masalah koordinasi. Di belakang saya setup gambar Gunung Papandayan. Jadi ini ada ceritanya teman-teman. Ini adalah hiking pertama saya. Hiking pertama dengan trek kurang lebih 1.800-an kilometer di atas permukaan laut bersama teman-teman saya di Madania Ranger. Saat ini tim tersebut sudah menjelajahi berbagai gunung-gunung di Indonesia ya. Hingga hari ini kalau saya pribadi sih baru eh, tiga tempat yang sudah saya daki. Saya pingin sekali ingin kembali lagi ke hobi ini, tapi ya nanti kita rehat dulu. Saya coba fokus di ya kegiatan kampus dulu. Oke, cerita tentang pendakian. Jadi ketika itu kita memerlukan perbekalan yang cukup ya dari bawah kaki gunung ke puncak gunung. Itu kita harus pastikan semuanya semuanya sudah dipersiapkan dengan baik dan sudah di-manage seperti itu. Kita melakukan koordinasi dengan dengan pihak Jagawana yang menjaga gunung tersebut, dan kita diminta untuk ya membawa barang-barang seperlunya, terutama untuk keselamatan kita di atas gunung nanti, untuk camp, untuk perbekalan berupa air, obat-obatan, dan lain-lain. Dan kita perlu melakukan koordinasi. Nah, makanya di sini saya pasang gambar ini karena sebuah pendakian bila tidak ada koordinasi di dalamnya ini sangat ini ya, sangat berbahaya. Ketika kita ingin menempuh jarak yang jauh, lalu kita berada di dalam satu rombongan yang cukup besar, apalagi rombongan tim ini memiliki fungsi masing-masing nih. Ada yang perlu membawa air, ada yang perlu membawa tenda, ada yang perlu membawa peralatan masak, ada yang perlu membawa bahan-bahan makanan, dan ini harus dikoordinir nih. Bagaimana tim ini bisa sampai di puncak bersama-sama gitu. Tidak mungkin kita bisa tiba lebih dahulu ketika tim yang lainnya masih di kaki gunung. Memang masing-masing dari kita memiliki beban tas yang berbeda-beda ya, bebannya seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukan koordinasi dan melakukan pengalokasian dari setiap masing-masing anggota. Inilah yang penting di dalam sebuah tim. Nah, teman-teman, yuk kita pelajari bagaimana kita melakukan koordinasi. Oke, sebelumnya saya ingin men-share screen saya. Jadi kalau kita bahas di sini mengenai koordinasi, kita bicara bagaimana setiap anggota tim memiliki fungsi agar menunjang eh, keseluruhan tim mencapai tujuannya. Ada bagian tim yang memang perlu menopang anggota yang lain di atasnya, yang sudah di atas perlu menopang lagi orang lain di atasnya lagi,
sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, sebuah koordinasi adalah proses mengintegrasikan, pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satu satuan yang terpisah dari misalnya departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dari sini kita bicara bagaimana kita melakukan efisiensi. Ketika tidak adanya koordinasi, kita tidak akan bertemu kata efisien. Karena setiap pekerjaan akan dilakukan sendiri-sendiri dan kemungkinan ada kesalahan, kemungkinan ada pengulangan di dalamnya. Ini adalah sesuatu hal yang perlu dihindari. Jadi tanpa adanya koordinasi, individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi tersebut. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini dia yang sering kita temui ya di manapun organisasi yang ada, terlebih di organisasi yang sering ketangkap KPK. Wah, ini ngeri banget nih. Oke, kita lanjut ke penjelasan tentang koordinasi. Nah, dalam hal ini sekarang kita bicara masalah pandemi. Pandemi ini kalau nggak ada koordinasi dari pusat ke daerah, daerah ke kecamatan, ke kelurahan, ini sangat fatal akibatnya ya. Kita nggak punya data yang terupdate, kita nggak punya penanganan yang sistematis seperti itu. Nah, makanya kebutuhan koordinasi ini tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajatnya saling ketergantungan. Ini bermacam-macam nih satuan pelaksanaannya. Derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan. Faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana eh, lingkungan yang memiliki berbagai macam tantangan ini membuat kita memang bergantung sama data di lapangan. Tentunya di sini dalam hal gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nih. Bagaimana kita sangat tergantung sama dokter-dokter yang ada di lapangan. Bagaimana kita sangat tergantung sama jumlah hasil tes di lapangan seperti itu. Nah, ini memerlukan koordinasi. Di sini organisasi harus menentukan tujuan bahwa Indonesia harus sehat, harus bebas COVID. Nah, inilah kita perlu tujuan yang tinggi. Karenanya, Thomson membagi 3 macam ketergantungan di dalam satuan organisasi. Pertama, saling ketergantungan yang menyatu atau full interdependence, saling ketergantungan yang berurutan atau sequence interdependence, saling ketergantungan timbal balik atau reciprocal interdependence. Tapi sebelumnya saya juga sudah menyiapkan slide yang menarik buat teman-teman semua mengenai definisinya ya. Definisi dari koordinasi tadi seperti saya jelaskan, jadi proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satu satuan terpisah, departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tadi kita bicara masalah COVID, kalau ini nggak ditangani secara efisien, kita akan banyak menghabiskan anggaran. Kita akan banyak menghabiskan ya nyawa korban-korban COVID yang tidak tertangani. Kita akan banyak kehabisan stok ruangan rumah sakit. Makanya di sini pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, melakukan pemberian otorisasi untuk melakukan PSBB. Contohnya seperti itu. Ini adalah contoh sebuah koordinasi agar tujuannya terintegrasi dan juga pola kepemimpinannya,
tujuan organisasinya bisa tercapai secara efisien. Lalu tadi kita bicara masalah kebutuhan akan koordinasi. Ini kalau kita bicara masalah ini, berarti kita eh, ini ya, berarti kita membaginya menjadi 3 bagian nih. Pertama, full interdependence atau saling ketergantungan. Maksudnya adalah ketika satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dengan melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Maksudnya adalah ketika sebuah organisasi ini eh, punya tujuan masing-masing, tujuan terpisah, tujuan yang memang saling ini ya, tidak saling tergantung gitu ya. Jadi interdependence ini maksudnya tidak tergantung. Jadi pada akhirnya tujuannya ini punya hasil akhir yang sama. Contohnya begini, misalnya satu orang membawa barang tenda, satu orang harus mencapai puncak dengan membawa bahan makanan. Satu orang lainnya harus mencapai puncaknya membawa matras, contohnya seperti itu. Nah, setiap orang nih punya goals-nya masing-masing nih dari kaki gunung sampai ke atas. Masing-masing punya perannya, punya goals-nya masing-masing untuk sampai di tujuan. Nah, dengan sampai di tujuan, begitu sampai di puncak gunung, eh, seluruh tim mengeluarkan barang-barangnya, menurunkan barang-barangnya dan membuka eh, iya keseluruhan ini ya yang dia bawa dari kaki gunung. Nah, ini yang dimaksud dengan saling ketergantungan yang menyatu. Jadi punya masing-masing peran, tetapi begitu sampai di tujuannya kita sama. Nah, ini juga yang bisa kita lihat dengan ini ya sistem partai yang ada di pemerintahan kita. Nah, masing-masing partai ini punya ya punya programnya sendiri-sendiri, punya tujuannya sendiri-sendiri. Tapi intinya mereka ini ingin ya menampung aspirasi masyarakat, ingin membuat Indonesia lebih baik, tetapi mereka memiliki caranya masing-masing. Begitu juga dengan mungkin organisasi-organisasi keagamaan, mereka memiliki tujuan-tujuan khusus, tetapi tujuan intinya adalah ingin membangun masyarakat Indonesia yang lebih berketuhanan yang Maha Esa seperti begitu. Sepertinya eh, berbagai macam organisasi ini memiliki program-program tetapi punya satu tujuan murni yang sama. Lalu berikutnya ada saling ketergantungan yang berurutan atau sekuensial. Maksudnya apa? Jadi suatu satuan organisasi ini melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Contohnya ini di sistem pabrik misalnya. Nah, ini satu sistem harus selesai dulu. Misalnya sistem produksi kendaraan bermotor, motor bebek. Jadi misalnya diproduksi dulu bannya, diproduksi dulu blok mesinnya, diproduksi dulu bodi motornya, lalu dibuat eh, ban dalamnya dan lain-lain, lalu masuk ke bagian perakitan, lalu di bagian pengecetan, bagian tester. Ini masing-masing harus sekuensial. Jadi harus sesuai dengan urutan-urutannya. Kalau satu nggak ada, ya keseluruhan sistem nggak berjalan. Contoh lainnya adalah ketika kita melakukan pemilu. Nah, ini bentar lagi mau pilkada nih. Teman-teman hati-hati yang mendukung salah satu paslon di kegiatan pilkada ini atau mungkin terlibat di dalam kegiatan kepanitiaan,
Nah, ini perlu kalian perhatikan ya, faktor keamanan dan kesehatan kalian ya. Jangan sampai kalian jadi korban ya kegagalan sistem ini. Udah tahu pandemi masih aja dibuka kegiatan ini gitu. Nah, lanjut ke sini ya, sistem pilkada. Jadi seorang calon itu perlu ada dukungan dari partainya dulu. Kalau udah ada dukungan dari partainya, mereka melakukan kampanye. Kampanye sudah ada beberapa puluh orang sudah disetujui, baru bisa mendaftarkan diri ke partai ke apa Panwaslu, apa KPU. Dari KPU baru nomor urutnya bisa ketahuan, baru dipilih nomor urutnya. Setelah itu baru mereka kampanye, hajatan di mana-mana. Setelah hajatan, hari H, hari pemungutan suara. Jadi setiap urutan-urutannya ini saring ketergantungan. Nggak bisa satu calon makanya begitu ada calon ini ya, independen, langsung mencalonkan diri, saya mau maju jadi kepala desa gitu kan. Langsung maju, tapi pastinya banyak yang nentang ya, karena ini nggak sesuai dengan urutan yang nggak sekuensial. Memang ada terjadi di beberapa tempat, tapi ya dihalau sama partai pengusung yang memang sudah main lama di bagian ini gitu. Lalu kita bicara tentang poin ketiga. Jenis ketiga tentang pola ketergantungan adalah saling ketergantungan timbal balik atau reciprocal. Jadi ini merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Nah, ini yang sering terjadi nih, terutama contohnya di dalam organisasi, nggak usah jauh-jauh, Samsat. Di Samsat kita misalnya mau ngurus mutasi ya, mau ngurus mutasi pindah nomor kendaraan dari Jakarta ke Bogor misalnya. Nah, pertama eh, kita perlu dulu ya datangi Samsatnya, kita minta surat untuk permohonan, udah ngisi formulir, kita diminta ke loket untuk bayar, terus balik lagi disuruh datang ke pengesahan, balikin lagi ke loket, bayar lagi. Ini adalah hubungan timbal balik nih teman-teman nih. Jadi begitu satu organisasi selesai, misalnya dari kepolisian gitu kan, terus dipindahkan ke bagian pajak untuk membayar PP, PPSWLKB apa-apa gitu ya. Itu jenis istilah pajak, mungkin teman-teman yang punya pengalaman ngurus pajak kendaraan lebih memahaminya ya, lebih ingat. Nah, di sini di hubungan itu terjadi hubungan timbal balik atau reciprocal. Nah, di sini juga kita bisa pelajari bagaimana sebuah organisasi ini memerlukan sebuah waktu untuk melakukan pemrosesan. Jadi, yang mana nih dari ketiga macam ketergantungan ini yang ada di sistematika kita yang saat ini sedang terjadi? Oke, sekarang kita masuk ke bagian masalah. Masalah pencapaian koordinasi. Jadi ketika kita bicara masalah-masalah ini, kalau kita melihat teori dari Lawrence and Lorsch telah mengungkapkan bahwa ada 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja eh, macam-macam individu dan departemen-departemen dalam organisasi yang mempersulit tugas pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif. Nah, pertama ada perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Maksudnya, di dalam sebuah organisasi ada anggota-anggota ya. Jadi, para anggota dari departemen yang berbeda ini mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Contohnya contohnya misalnya bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor yang paling penting mencapai kesuksesan organisasi. Jadi semakin irit, semakin bagus gitu kan.
Nah, sementara di bagian pemasaran ingin melakukan pengembangan pemasaran seperti membuat desain produk yang baru atau launching produk yang baru seperti itu. Nah, ini kan akan saling ini ya berbeda pandangan ya, berbeda orientasinya dan tujuannya. Tujuannya sama, punya keinginan untuk memajukan perusahaan. Yang satu ingin keep untuk mengendalikan biaya, yang satu ingin jor-joran untuk promosi gitu. Nah, ini sebuah masalah yang perlu ada pengkoordinasian di dalamnya. Terus perbedaan dalam orientasi waktu. Contohnya gini, manajer produksi lebih memperhatikan masalah yang harus dipecahkan secara jangka pendek. Nah, di bagian penelitian dan pengembangan akan lebih terlibat masalah jangka panjang. Jadi, ketika sebuah ini ya organisasi khususnya dalam perusahaan, ada bagian produksi, ada bagian sumber apa R&D atau research and development, pengembangan eh, bagian riset dan pengembangan, maaf. Bagian riset dan pengembangan. Jadi di sini mereka mempunyai perbedaan orientasi waktu nih teman-teman. Yang satu produksi ingin langsung selesai masalahnya, ya enggak? Setiap ada masalah, misalnya masalah produksi, nggak jauh-jauh masalah mesin aja. Ketika sebuah mesin rusak, nah bagian produksi karena ingin mengejar target supaya tercapai targetnya, maka dia akan ingin segera nih, ayo dong mesin saya diperbaiki gitu kan, langsung panggil teknisi, diperbaiki mesinnya. Sementara di bagian R&D lebih berpikir lebih jauh lagi. Nah, mereka melihat ini kenapa nih mesin sering mati. Ini setiap minggu paling enggak ada 3 kali mati. R&D akan melakukan riset-riset terlebih dahulu, melihat, oh iya, ini gejalanya begini, berarti kemungkinan kita perlu mengembangkan mesin yang baru. Jadi kita nggak pakai mesin yang lama lagi yang sering rusak dan perlu biaya perawatan yang tinggi karena harus sering panggil teknisi. Nah, akhirnya di sini kita punya perbedaan koordinasi dalam pencapaian waktunya. Yang satu ingin cepat langsung diselesaikan masalahnya, yang satu perlu dipertimbangkan dulu nih, kita perlu beli mesin baru yang tipe model apa, bagaimana fungsinya, berapa lama pengirimannya ke pabrik baru. Nah, ini di sini ada perbedaan pandangan orientasi waktu. Lalu ada perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Maksudnya gimana? Kegiatan produksi ini misalnya memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat dibandingkan dengan bagian penelitian dan pengembangan. Ini dapat lebih bagian R&D ya, ini akan lebih dapat santai untuk berdiskusi. Sementara eh, orang di bagian produksi ingin segera nih dikerjakan gitu kan. Jadi secara personal pun terdapat mungkin beban moral ya, beban moral dan tanggung jawab bahwa masalah ini harus segera diatasi. Yang satunya kita perlu berpikir lebih jauh ke depan. Nah, ini adalah sebuah masalah yang perlu adanya koordinasi. Lalu adanya perbedaan dalam formalitas struktur. Nah, ini nih yang menjadi gap dan ketimpangan sosial di dalam organisasi ya. Jadi di dalam setiap departemen punya metode nih dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi programnya terhadap tujuan dan balas jasa bagi karyawan. Nah, di departemen produksi, kuantitas dan kualitas diawasi secara ketat. Proses evaluasi dan balas jasa dilakukan secara formal. Sementara di dalam departemen personalia, standar pelaksanaan dapat lebih longgar lagi. Jadi karyawan dievaluasi kualitas kerjanya dalam periode tertentu. Jadi tergantung nih di mana si penilai berada gitu kan. Penilainya misalnya atasan langsung, atasan supervisor produksi. Beda tuh penilaiannya sama di formasi atasan berdasarkan
eh, apa atas penilaian dari manajer personalia. Nah, biasanya ini yang harus memiliki cross structure coordination. Jadi antara divisi, antara struktur organisasi ini perlu adanya pengkoordinasian dengan lebih efektif. Nah, kita punya 3 pendekatan nih teman-teman. 3 pendekatan PDKT untuk mencapai koordinasi yang efektif. Apa aja itu? Pertama, menggunakan teknik-teknik dasar manajemen. Bagaimana teknik dasar manajemen? Pertama-tama kita perlu mengemukakan hierarkinya dulu. Organisasi yang sederhana hanya memerlukan peralatan koordinasi sebagai eh, bahannya ya, utamanya pertamanya adalah hierarkinya. Kita lihat di bagian mana kita berada. Misalnya kita di bagian sales, di bagian penjualan. Kita lihat nih secara hierarki atasan kita siapa? Atasan kita adalah supervisor penjualan, supervisor toko lah contohnya. Lalu di atasnya ada manajer marketing untuk wilayah Jakarta Selatan. Di atasnya ada general manager untuk wilayah DKI Jakarta. Dan di atasnya lagi ada general manager untuk wilayah Pulau Jawa, Bali misalnya gitu. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatannya? Kita perlu nih memahami dulu di mana posisi kita. Kita lihat ini ada di bagian seperti ini, berarti saya harus report langsung ke atasan langsung saya. Secara hierarki kita perlu pahami dulu. Nggak bisa langsung ke general manager atau ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi untuk melakukan koordinasi yang efektif, pertama secara dasar kita lihat hierarki. Lalu berikutnya kita lihat kegiatan SOP-nya, aturan dan prosedurnya seperti apa. Setelah kita lihat hierarkinya, oke, standarnya ini seperti ini nih dari pusat nih, dari apa dari HO atau head office nih seharusnya cara ini diproses dengan begini, 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 bukan cara yang sekarang. Nah, kita lihat ini berdasarkan apa? Berdasarkan aturan yang ada. Lalu adanya rencana. Kita lihat rencana perusahaan ini seperti apa. Oke, rencana perusahaan kita tahun ini ingin meningkatkan penjualan sebesar 30%. Nah, metodenya apa? Kita lihat, oh ini metodenya salah. Ini nggak bisa ini mendukung penjualan 30% di tahun ini. Jadi kita perlu melakukan pendekatan lebih jauh, terutama dari sisi manajerial dasar. Nah, lalu ada teknik kedua, yaitu meningkatkan koordinasi potensial. Jadi ketika diperlukan bila bermacam satuan organisasi menjadi lebih saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran fungsi, kita perlu nih meningkatkan koordinasi potensial yang terdiri dari investasi dalam sistem informasi vertikal, sorry, penciptaan hubungan-hubungan ke samping dengan orang-orang di cross departemen kita yang masih selevel seperti itu. Lalu kita juga perlu meningkatkan koordinasi potensial, mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Jadi dalam hal ini kita akan melakukan penciptaan sumber daya tambahan, lalu menciptakan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Jadi melakukan otomasi ya. Jadi di sini kita perlu memperhatikan bagaimana kita memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang ada saat ini dan sumber daya yang ada. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai mekanisme pengkoordinasian dasar. Nanti kita bahas ini lebih lanjut setelah kita break. Teman-teman,
Saya harapkan teman-teman bisa menyimak kembali video ini dari link yang ada di bawah ini. Silahkan teman-teman subscribe, like, dan komen jika kalian menyukai video ini. Oke, video selanjutnya akan saya buatkan di video yang terpisah. Tetap di channel J. Aminuddin. Salam hard work.